Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, melalui Putramu Yesus Kristus, Engkau menyampaikan belas kasih-Mu yang paling agung kepada kami manusia yang lemah, rapuh, ringkih, dan berdosa. Semoga kami senantiasa mengutamakan kasih dalam setiap tingkah laku dan tutur kata kami, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita melanjutkan membaca surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang menjadi bacaan pertama penanggalan liturgi harian kita. Kita baca bab 12 ayat 31 sampai bab 13 ayat 13. Saudara-saudara, berusahalah memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi tidak mempunyai kasih, aku seperti gong yang bergaung atau canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, dan aku tahu segala rahasia serta memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu. Kasih tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan tidak bertindak kurang sopan. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak cepat marah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita atas kelaliman, tetapi atas kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, dan pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi bila yang sempurna tiba, hilanglah yang tidak sempurna. Ketika masih kanak-kanak,
Aku berbicara seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, dan berpikir seperti kanak-kanak pula. Tetapi sekarang, setelah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sekarang ini, kita melihat gambaran samar-samar seperti dalam cermin. Tetapi nanti dari muka ke muka. Sekarang aku mengenal secara tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal secara sempurna sebagaimana aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini: iman, harapan, dan kasih. Namun yang terbesar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, yang diwartakan oleh Santo Paulus sangat jelas betapa pentingnya cinta kasih di dalam kehidupan beriman kita. Bahkan dari nasihat tentang kasih yang disampaikan panjang lebar ditutup dengan kalimat bahwa ada tiga hal penting, yaitu iman, harapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar adalah kasih. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mengapa kasih menjadi paling besar? Santo Paulus memang tidak menjelaskan mengapa. Santo Paulus hanya merinci dan mendeskripsikan seperti apa kualitas kasih itu. Kita tidak perlu membaca ulang, karena tadi saya membaca sudah dengan sangat jelas betapa benar yang dikatakan Santo Paulus bahwa antara iman, harapan, dan kasih, memang kasihlah yang paling besar. Mari kita hubungkan dengan sabda Tuhan kita Yesus Kristus sendiri dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Tuhan kita Yesus Kristus kepada Nikodemus yang datang kepadanya bersabda, kasih Allah itu begitu besar, hingga Allah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, disinilah kiranya mengapa Santo Paulus mengatakan bahwa kasih itu yang paling utama. Iman, harapan, dan kasih, namun yang terbesar di antaranya ialah kasih. Sumber tidak lain adalah kasih Allah yang begitu besar. Dan kasih Allah yang begitu besar itu dinyatakan dengan mengutus putranya yang tunggal yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Maka iman dan harapan bertumbuh justru karena dan terhadap kasih Allah yang begitu besar itu. Itulah sebabnya Santo Paulus mengatakan di antara ketiga hal, yaitu iman, harapan, dan kasih, kasihlah yang terbesar. Karena kasih tidak lain adalah Allah sendiri yang telah mengutus putranya yang tunggal menjadi manusia dan tinggal di antara kita untuk menyatakan kasih-Nya dengan menebus dosa-dosa kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kerap kali umat Kristiani itu kehilangan kasih sebagai hal yang terbesar.
yang diutamakan iman, harapan, tapi lalu melupakan kasih. Yang diutamakan pengetahuan, padahal Santo Paulus juga mengatakan pengetahuan itu terbatas dan akan lenyap. Tapi kasih tidak pernah berkesudahan karena kasih Allah sendiri. Kalau orang dengan pengetahuannya yang sangat terbatas lalu menyerang institusi gereja yang sudah 2000 tahun bertahan, terutama yang dihayati oleh Gereja Katolik Roma, seberapa pengetahuan itu untuk mementahkan ajaran-ajaran suci yang disampaikan oleh Gereja Katolik? Tentu tidak ada apa-apanya. Dan menurut hemat saya, pribadi-pribadi yang terus berjilid-jilid menyerang Gereja Katolik dengan berbagai macam topik yang diberikan dengan dalih merespons Romo tertentu yang memberikan satu counter terhadap apa yang disampaikan oleh oknum-oknum tertentu yang jelas-jelas tidak bertanggung jawab, karena apa yang dikutip itu hanya sebagian-sebagian, tidak secara komprehensif menyeluruh. Kalaupun mengutip bapak-bapak gereja, itu sudah bertentangan dengan semangatnya sendiri, yang tidak mengakui tradisi tetapi mengutip ajaran yang disampaikan bapak-bapak gereja. Di situ sudah ada yang disebut contradictio interminis. Mengutip sesuatu sepotong untuk kemudian menyerang magisterium. Sementara magisterium itu juga dilandaskan pada ajaran bapak-bapak gereja yang secara objektif tidak bertentangan dengan magisterium, dan sebaliknya magisterium tidak pernah bertentangan dengan tradisi suci yang diwariskan dari waktu ke waktu oleh para bapak gereja kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kemarin saya mendapat kesempatan bersharing, berdialog, berdiskusi dengan teman-teman tim inti DKC, Damai Kasih Channel. Kepada mereka yang dengan rendah hati meminta masukan-masukan, saya juga mengatakan, pertama, terima kasih karena teman-teman DKC sebagai awam-awam militan mencoba untuk mempertanggungjawabkan iman terhadap serangan-serangan yang palsu, serangan-serangan yang keliru dan harus diluruskan. Mereka saya apresiasi untuk memberikan counter atas apa yang secara menyesatkan diajarkan oleh oknum-oknum tertentu yang bukan anggota gereja Katolik tetapi kemudian menyerang ajaran-ajaran gereja Katolik. Dengan rasa syukur dan terima kasih kepada teman-teman DKC, saya memberikan pesan, utamakanlah damai, sejahtera, dan kasih. Tetapi ketika sudah menghadapi person-person yang dablek, yang hanya mengikuti pola pikirnya sendiri, ya harus diberikan satu tanggapan yang lebih keras dan lebih tegas tanpa mengurangi makna cinta kasih dan damai. Persis inilah yang diharapkan oleh Santo Paulus di dalam suratnya kepada umat di Korintus, bahwa kita mengutamakan kasih. Saya merasakan bahwa oknum-oknum yang menyerang gereja Katolik Roma itu tidak berdasarkan pada kasih, tetapi pada kepentingan-kepentingan pribadi yang entah apa motivasinya. Teman-teman DKC memberikan tanggapan-tanggapan, dan tugas saya adalah berdoa untuk semua agar kasih dan damai sejahtera
selalu dihadirkan di antara kita dalam kerendahan hati dan pertobatan. Demikian, semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.